Tapi kesegeraan ini dimanfaatkan dengan baik oleh UMKM Jogja. Mau tahu ceritanya? Iya. UMKM Jogja. Pada tanggal 12 Oktober 2022 dalam rangka kegiatan peningkatan kesadaran sosial dan budaya di Provinsi Banten, wilayah Kabupaten Lebak. Untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkanlah kami atas nama panitia melaporkan hal-hal sebagai berikut. Kegiatan diikuti oleh peserta dari Badan Kesbangpol Kabupaten Lebak, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, serta pelaku UMKM di Kabupaten Lebak. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi, sehingga program pembangunan pemerintah Provinsi Banten dalam upaya meningkatkan kualitas pertumbuhan, pemerataan ekonomi, dan kesadaran akan sosial budaya dapat terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, Ibu, Bapak dan Ibu. Seyogianya yang harus hadir di tengah-tengah kita ini sebetulnya Bapak Kepala Badan Kesbangpol. Tapi karena kesibukan beliau memerintahkan kepada saya untuk membuka acara ini dan sekaligus membacakan arahannya. Mohon maaf, sebetulnya beliau ingin hadir di tengah-tengah kita, tapi karena kesibukan jadi beliau memohonkan permintaan maafnya. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya akan membacakan sambutan dari Bapak Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Erni Widyastuti SE MH, Kepala Subdit Pelayanan Kekayaan Intelektual, dan yang terhormat pula Bapak Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Abdul Waseh SPD MA, Kepala Bidang UMKM, dan peserta dari Badan Kantor Kesbangpol Kabupaten Lebak, kemudian peserta dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lebak, dan yang terhormat pula yang sudah hadir di tengah-tengah kita, pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Lebak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami haturkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir dalam rangka memenuhi undangan ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Harapan saya kegiatan ini semakin memantapkan komitmen dan tekad di antara kita untuk lebih meningkatkan kualitas ta'aruf, saling mengenal, dan tafa'um, saling memahami, sehingga tumbuh berkembang dorongan untuk berta'awun, saling menolong, dan bertakaful, saling menanggung. Hal tersebut sangat dibutuhkan guna terciptanya sinergi antara pemerintah Provinsi Banten dengan seluruh elemen masyarakat serta pelaku UMKM dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan seutuhnya, baik secara material maupun secara spiritual. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kabid, kemudian Kepala Dinas Koperasi dalam hal ini diwakili oleh Bapak Waseh, kemudian dari narasumber kita yang telah hadir di hadapan bersama kita, semoga diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan ini mungkin sudah hadir narasumber yang akan disampaikan oleh Ibu Erni Widyastuti SEMH terkait dengan materi yaitu tentang
perlindungan KI di Indonesia, kekayaan intelektual. Nah, mungkin ini Bapak Ibu mohon didengarkan, kemudian disimak dengan baik-baik, dicatat apa yang nanti menjadi hal yang perlu ingin disampaikan kepada narasumber. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ibu Erni untuk memberikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dalam rangka kegiatan peningkatan kesadaran sosialisasi dan budaya di Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Kesbangpol Provinsi Banten. Untuk menyingkat waktu, mari Bapak Ibu kita belajar bersama tentang apa itu kekayaan intelektual. Nah, sebelum Bapak Ibu itu mendaftarkan hasil usaha atau karya Bapak Ibu, kita harus mempelajari dulu apa itu kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual itu adalah hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual. Ya, jadi perlindungan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual. Nah, kekayaan intelektual itu ibarat rumah, itu kekayaan intelektual itu sebagai rumahnya. Nah, pasti Bapak Ibu juga udah tahu kalau rumah itu pasti di dalamnya kan ada ruangan-ruangan atau kamar-kamar. Nah, di dalam kamar-kamar kekayaan intelektual itu salah satunya itu ada hak cipta, ada hak paten, ada merek, ada desain industri gitu. Jadi biar Bapak Ibu itu nggak salah, Bapak itu mau mendaftarkan produknya, itu Bapak mau mendaftarkan hak mereknya, apa hak patennya, atau desain industri. Karena selama ini Bapak Ibu itu masih banyak yang salah memahami tentang produk Bapak Ibu yang akan didaftarkan gitu. Nah, Ibu juga kan menyampaikan untuk dipatenkan. Nah, itu nanti kita membahas sedikit apa itu paten, apa itu desain industri. Nah, ruang lingkup kekayaan intelektual itu ada merek, ada paten, ada rahasia dagang, ada indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan hak cipta. Nah, kekayaan intelektual itu juga dibagi menjadi dua, yaitu kekayaan intelektual komunal dan kekayaan intelektual secara personal. Kekayaan intelektual secara komunal itu kekayaan intelektual yang dimiliki secara bersama-sama. Di situ ada ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan indikasi geografis. Ini tidak bisa dimiliki oleh perseorangan. Apa itu ekspresi budaya tradisional? Ekspresi budaya tradisional contohnya seperti untuk tarian, di dalam hal kebudayaan itu tarian. Nah, tarian itu kalau di Provinsi Banten seperti untuk debus itu juga harus didaftarkan, harus dicatatkan. Jangan sampai seperti kejadian tarian Reok Ponorogo. Nah, Reok Ponorogo kan Bapak Ibu tahu ya, itu diklaim sama negara tetangga gitu. Jangan sampai kebudayaan yang ada di Indonesia itu ibaratnya direbut atau dimiliki oleh negara lain. Nah, untuk melindungi
kebudayaan yang ada di Indonesia itu harus dicatatkan. Nah, dicatatkannya melalui KIK di bidang ekspresi budaya tradisional. Nah, untuk pengetahuan tradisional juga, ini misalnya seperti pengetahuan tradisional itu pengetahuan yang dikembangkan secara turun-temurun, seperti metode pembuatan jamu, terus cara membatik, itu masuknya ke pengetahuan tradisional. Selamat pagi. Selamat pagi. Masih loyo. Belajar sih. Sudah 2 jam ya? Dari datang 3 jam. Kalau pelatihan 3 jam itu berasa. Tapi kalau berdua, suami istri. Nah, langsung ketawa. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Kepala Badan Kes Bangpol Provinsi Banten yang diwakili oleh Ibu Kabid yang saya hormati, Ibu narasumber dari Kemenkumham yang saya hormati, dan Bapak Ibu tadi yang dipaparkan oleh Ibu Kemenkumham dari Kemenkumham itu mengisyaratkan kepada kita sebagai pelaku UMKM biar aman gitu, tidak dihukum. Itu intinya. Ibu tahu perdebatan dan perselisihan antara gepreknya Ruben Onsu. Tahu kan? Ya kalau tahu saya tidak harus ngomong. Desember di hari jadi Lebak kita akan ada pameran di ONA. Oh, di ONA Pak? Oh nanti dong, belum selesai ngomong. Ini ibu-ibu suka ingin segera. Padahal kalau malam ibu-ibu ingin lama. Tapi ketika saya ngomong informasinya ingin segera. Jangan-jangan kalau lagi sama suami ingin segera juga. Iya. Tapi kesegeraan ini dimanfaatkan dengan baik oleh UMKM Jogja. Mau tahu ceritanya? Iya. UMKM Jogja dia visioner. Tahu nih, para bapak-bapak ini tidak sabar. Maka dimodifikasilah, diinovasilah bagaimana caranya dress, bagaimana caranya baju tidur itu semurah mungkin dan gampang dirobek. Jadi kalau kita ke Jogja belanja 35.000 itu udah bisa satu untuk baju tidurnya ibu. Begitu dipakai di rumah, karena sudah 1 minggu di Jogja, gak sabar bapaknya main tarik aja sudah selesai. Membantu juga buat bapak-bapaknya. Itu indahnya UMKM Jogja. Bener gak? Sehingga hal-hal seperti itu saja kalau kita dari Jogja terkenang. Pertanyaan saya, apakah yang bisa mengenang ketika orang pulang dari Lebak? Karena saya harus bahas sosial budaya itu. Maka saya harus berangkat dari Guntur. Maka hari ini saya ngasih materi yang slow saja. Kita lebih cepat lebih baik ya. Yang penting duduk, ada snack, minum, pulang ada amplop mudah-mudahan. Duduk. Langsung ke slide kelas 10 terakhir, 1 slide saja. Santai saja. Jadi gak harus serius-serius lah. Tapi kita harus punya visi. Visi UMKM itu apa? Para pelaku UMKM itu hidup itu untuk apa? Termasuk kabitnya. Karena kabitnya pun sama pelaku UMKM. Iklan dikit. Di mana? Nih, saya itu di rumah punya pasang ini. Jadi yang mau pasang rumahnya jangan dijauh. Pelaku UMKM sama. Atas Bajalingan kan? Oh iya. Sama, jangan dijauh. Oh iya Pak. Iya. Di
Di HP juga saya punya usaha. Punya usaha. Saya sebagai restoran. Ada di sana toko Buana Nagela kita lokal. Mau pilih apa? Ada. Mulai dari kaki sampai ujung rambut ada di sini. Kemarin COD, alhamdulillah masuk rekening kering. Maka saya harus bicara sosial budaya. Budaya apa yang ingin dibangun, budaya apa yang ingin dikembangkan, budaya tidur, budaya malas, maka visinya harus jelas. Apa visi kita? Walaupun duduk di rumah cuan menghasilkan. Cuan menghasilkan. Visi kita baldatun, toibatun, negara balda yang toib, baik, walaupun gopur dan Allah berikan maghfirah. Nipu-nipu saya juga dihampura. Yakin loh, pedagang itu kadang-kadang poles-polesan dikit ada. Sama. Saya kalau udah paparan di Jakarta, wih, ujian kesurupan. Tujuannya apa? Meyakinkan pembeli. Meyakinkan klien. Benar. Makanya kalau sudah orang gopur, sudah dihampura saya pikir. Baldatun toibatun, negara dengan masyarakat yang madani, gemah ripah loh, siling asih, siling asah, siling asuh. Komor anda mau diasuh pada, harus dikasihani janda-janda muda. Kan asih, asah, asuh. Ini saya gak kenal semua, tapi mudah-mudahan ke saya kenal semua. Kalau ditanya ya selebritis UMKM. Dulu selebritisnya di Dinas Pendidikan. Si gesit irit. Kecil, gesit, irit. Hirup deh. Kita hidup pada dunia yang penuh dengan budaya. Kita punya kearifan lokal. Apa kearifan lokal kita? Curcur, ranginan, pasung, apa lagi? Apa? Jojoro, guli, belum. Apa lagi? Itu kearifan lokal dalam bidang kuliner. Kita punya kearifan lokal seren. Kita punya kearifan lokal apa lagi? Seba badu. Kita punya kearifan lokal apa lagi? Ngatir, ngariung. Kita punya kearifan lokal apa lagi? Tahlilan. Tadi. Takorub, ta'aruf, ta'aluk. Jangan sampai takjiah dulu. Tapi takjiah pasti. Hidup ini kan tidak ada yang tahu. Bisa Bapak Ibu duluan. Saya belakangan. Setuju gak? Setuju gak? Oke, kalau gak setuju saya balik. Saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Setuju? Loh. Yang pertama tidak setuju, yang kedua juga tidak setuju, aneh ini. Haruskah kita selanjutnya mati? Gak mungkin. Sehebat apapun rayuan gombalmu, sehidup semati. Kalau lu mati, gua mujikan. Bener kan? Kearifan lokal. Stop. Kearifan budaya lokal. Ini yang harus kita kembangkan kepada ini. Cucur, perbanyak. Pasung, perbanyak. Ini yang harus kita kembangkan. Saya bangga dengan ibunya Awen ini. Dia jual apa? Cocol. Walaupun pun saya sudah gak begitu menerima. Paksa enak tapi dipaksa muntah lah. Tapi gak apa-apa karena kearifan lokal. Tahu belum ngomong sejak kecil selalu suka. Ini